Hijau mikrofon ini warnanya apa? Peci sana apa? Orang tidur di malam hari warnanya apa? Sempur di kegelapan warnanya apa? Aspal warnanya apa? Aram warnanya apa? Celana warna apa? Orang tidur di malam hari warnanya apa? Sempur di kegelapan warnanya apa? Peci sana apa? Jadi kelelawar tidurnya waktu Siang. Siap. mohon maaf Pak Direktur, mohon maaf saya tidak bisa berarti tidak bisa melanjutkan tausiah hari ini karena jamaah yang dinyamoid dan nggak tahu mana dan mana cinta, dan di seluruh dunia hanya di Kendal ada masa ada kelelawar tidurnya waktu malam dan yang di sini. Bu, di sini kelelawar tidurnya waktu kok tadi malam udah kenceng paling depan bentar lagi ternyata orang itu punya asas keterpengaruhan. Betul Bu? Maka saya apresiasi luar biasa. Masuk rumah sakit ada masjid pertama kali ini, Masya Allah biasa. Ini pengaruh yang positif luar biasa. Karena sebaik-baik tempat adalah saya senang. Di Jakarta sana banyak Bu masjid, tapi kalau musola itu pasti dorong-dorong masjid, bawa-bawa juga disembunyikan. Tapi Masya Allah, baru mau masuk langsung lihat masjid. Sebaik-baik tempat adalah masjid, sejelek-jelek tempat adalah diskotik. Waktu itu Nabi menyebut pasar, tempat hiburan. Saya tanya, berkah itu ada di masjid apa di tempat hiburan? Tawuran itu di tempat pengajian apa di tempat hiburan? Tawuran mati 8 orang di pengajian itu rebutan snack 8 orang mati. Maka ini tempat yang baik. Sejelek-jelek tempat adalah diskotik. Maka kalau ada orang selingkuh masuk masjid, saksikan dia orang baik. Tapi kalau ada orang itu senantiasa mohon maaf keluar masuk di diskotik, sulit diharapkan. Ini diskotik syariah. Maksudnya assalamualaikum, gitu ya. Lagunya qasidah adanya, perdamaian, mabuk tapi Islami. Ini mabuknya alhamdulillah. Bulan Sa'ban akan memasuki bulan Ramadan, maka Rasulullah selalu mentarget. Rasulullah itu mau ibadah yang lain tidak ada targetnya. Mau sholat nggak ada targetnya. Bahkan mau haji nggak ada targetnya. Khusus mau Ramadan ditarget. Kenapa? Karena sahabat dulu menyiapkan untuk bulan Ramadan 6 bulan. Rasul dan sahabat itu 6 bulan juga berdoa, mudah-mudahan kita disampaikan bulan Ramadan. Ibu-ibu bapak persiapannya berapa bulan? Baru hari ini aja belum siap. Nyatanya masih ada, sudah mau Ramadan lagi, utang yang kemarin aja belum disaur. Ibu bapak, maka Sa'ban ini adalah Thariqan ilal Jabal, maka orang Arab kalau menyebut jalan menuju gunung, puncak gunung disebut dengan Sa'ban. Nanti kalau masuk naik gunung, nanti jalan setapak itu Sa'ban. Untuk memasuki Ramadan, Sayyidul Zuhur, Syahrul Ramadan, wa Sayyidul Ayam, Yaumul Jum'ah. Hari ini adalah puncaknya hari, yaitu Jumat, dan puncaknya intinya dari Ramadan apa bulan-bulan adalah Ramadan. Maka siapa yang marhaban dalam Ramadan nanti dibebaskan jasadnya dari api neraka. Mudah-mudahan kita termasuk di dalam. Tapi jujur, ibu-ibu menghadapi Ramadan senang apa susah? Berarti kalau Ramadannya mau selesai senang apa susah? Orang yang senang berarti dia tidak mau berpisah dengan ini. Ada orang yang cinta tidak mau berpisah, betul nggak? Tanda tangan aja digabung. Namanya itu
Agus, pacarnya kok namanya Rini, Arin, Agus sama Rini. Yang juga kalau namanya Umar, pacarnya Rini, tanda tanya Urin. Kencing. Maka Rasulullah kalau Ramadan mau selesai, jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah yang lewat. Mau pulang apa cuma mau ke toilet? Yang pulang sebelum dia selesai, saya doakan mudah-mudahan anaknya tambah baik. Masih bayi sudah mau keluar ya. Lanjut kan nih? Ya ada perlu dengan anak. Kalau yang pulang sebelumnya, saya takut nanti semuanya pulang tinggal 3 orang di depan. Yang pulang sebelum dia selesaikan, sebelum saya selesai, saya doakan mudah-mudahan suaminya kawin lagi. Tidak jadi pulang balik, tapi masalah. Kalau tidak berdiri tidak jadi masalah. Ibu, sebaik-baik bulan yang paling istimewa, bulan yang paling, saya sudah minta tisu sama, kalau bisa kipasnya agak sini mana? Yang drama saya yang dikipasi malah yang ini. Nah, kipasnya nggak ada sini, tapi juga, nah itu sudah cukup. Nah itu stop aja sini. Ya, mohon maaf sudah mulai basah semuanya. Tapi keringat orang di dalam pengajian bisa memadamkan api neraka. Maka tolong yang belum keringat pakai jaket biar keringatnya biasa. Ibu, saya beri duduk ya. Kenapa Ramadan dinantikan? Karena ini Ramadan yang dirindukan. Maka Rasulullah kalau Ramadannya mau selesai, gimana perasaannya? Sedih. Kalau ibu-ibu senang, itu bedanya ibu-ibu dengan Rasulullah. Wah, baru hari pertama aja sudah ada yang WA, Bu. Alhamdulillah Ramadan kurang 29 lagi. Baru 2 hari aja, alhamdulillah kurang 27. Masya Allah. Maka Ramadan ini menjadi istimewa karena apa? Karena Ramadan ini di situ ada maghfirah, ada ampunan dari Allah. Di situ ada berkah. Karena Nabi mensabdakan, "Qad ja'akum Ramadan syahrul mubarak." Telah datang pada kalian nanti bulan Ramadan betul penuh berkah. Apa itu berkah? Ada 4. Hidup kita ini diberkahi kalau 4 ini ada dalam diri kita. 1, berkah ini sifatnya ilahiyah. Maka tidak mungkin orang-orang Kendal diberkahi kalau dia tidak membangun hubungan yang baik kepada Allah. Bu, Bapak, Ibu masih hidup? Bapak masih hidup? Punyanya masih hidup, Pak? Nyawanya masih hidup, Pak? Ibu, Bapak yang saya muliakan, berkah ini sifatnya ilahiyah, maka tidak mungkin hidup itu dapat berkah kalau kita tidak membangun hubungan baik dengan Allah. Makanya saya heran kalau ada orang Kendal, gajimu berapa miliar kok sampai nggak sholat. Maka salah satu keberkahan dari sholat itu dibukakan pintu-pintu khazanah Allah, di mana orang yang sholat hidupnya pasti diberkahi. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Maka tolong anak cucu kita didoakan tetap menjalankan sholat. Yang kedua, berkah itu tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan. Yang ketiga, berkah tidak bisa diukur. Yang keempat, berkah ini intinya adalah ziyadatul khair. Maka orang masuk Ramadan tidak akan kena berkah kalau dia tidak menjadi lebih baik. Maka tanamkan dari ini, nanti Ramadan semuanya menjadi ibu yang lebih baik, menjadi bapak yang lebih baik, menjadi suami yang lebih baik, menjadi istri yang lebih baik. Sebaik-baik suami yang paling baik kepada istrinya. Kenapa ini saya sampaikan? Karena suami zaman sekarang lebih pintar menyenangkan istri orang daripada istri sendiri.
Kalau ada istri orang curhat dikasih nomor handphone, handphonenya dikasih. Giliran istri yang curhat asal jawab, dari mana mas? Dari belakang, mau kemana? Mau ke depan? Mangan wis, lamangan modal. Ini bojo wis, mbopek sih kasih saya. Ibu, laki-laki ini mohon maaf kadang nggak paham perasaan istri, betul nggak? Maka dengerin bawa-bawa. Tidak ada kemuliaan yang lebih mulia daripada laki-laki yang suka memuliakan istrinya, dan tidak ada kehinaan yang lebih hina kecuali laki-laki yang suka memuliakan istrinya. Dan aku, kata Nabi, orang yang sangat memuliakan istri dan keluarga. Maka Pak, dengerin. Kalau ada istri sudah dengerin, walaupun sudah 12 kali ceritakan, anggaplah baru pertama kali. Padahal esok ditake, sore ditake, esok ditake, karena itulah wanita. Ibu, bapak semuanya, Pak, kepuasan istri itu kalau bisa nangis di pelukan suami, maka kalau dia nangis, pastikan dia biar nangis di pelukan kita sampai air matanya habis, kalau perlu tambahin air. Dan sebaik-baik istri yang bisa menyenangkan suami. Kenapa? Karena istri zaman now lebih, mohon maaf, lebih pandai menyenangkan suami orang daripada suami istri. Kalau mau keluar rumah karena mau ketemu suami orang, dandan sampai 3 jam. Kerudung aja 12 meter, putus sana, putus naikkan lagi, turunkan lagi, kumpul ke tengah, jadi dia tahu buat sampah, masalah aja. Dan kerudung sekarang hijab-hijab nggak boleh seperti ini. Dalamannya itu mohon maaf harus miring separuh, jadi dia malah mata satu berjajak kalau dasar wanita. Bulu mata aja dulu, bulu mata itu hanya dijepit, sekarang enggak. Saya kalau syuting, yang lama bukan syutingnya, nunggu Desi Ratnasari, nunggu Tika, nunggu mohon maaf, luar biasa lamanya itu. Ya Arista, padahal ternyata bulu mata, bahasa Inggrisnya itu item. Item itu sekarang tinggal nempelkan Pak, jadi 5 cm dilem, jadi laku kayak kepiting luar biasa. Begitu mau keluar rumah, tapi di rumah suami datang pada suaminya itu spesialis dokter, tapi istrinya di rumah ya Allah pakai daster terus seminggu digantung, dipakai lagi, digantung, pakai lagi, digantung, pakai lagi. Suaminya dokter, istrinya di rumah ya Allah ada resisi menitine wolu. Belahnya jadi ketek sampai ujung sana. Ilfil tahu gak? Bu. Kalau ada istri yang tidak pandai melayani suami, suami Anda akan banyak godaan di luar. Yang di luar itu masuk mall aja ya Allah, lihat orang-orang di mall itu mutilan kurus, tinggi langsing kayak biola. Sementara yang di rumah pertumbuhannya melebar, menyamping, mana kayak gitar, yang pakai gentong. Mosok kepala langsung serut gitu aja. Mungkin itu kok kalung lah langsung hilang. Jadi kalau minta tuh mau hilang, kok hilang nih? Iki nek kesepit dulu. Karena sirah langsung ini dulu nih belas. Maka bu, kalau keluar rumah Bulgari, Bulgari, Laporte, Berdevita itu wangi. Di rumah baunya balsem, PPO, Remason, yang kayu putih, yang telur, kerokan, terus ini dokter, neng omah itu banyak Allah, ya Allah. Tubuhnya itu buka itu putih, kita lehernya putih, koyok salon padu intim tahu gak? Masya Allah, Bapak biar sampaikan, kalau ada suami yang gak bisa melayani dengan istri, gak akan dengan curhat istri Anda akan curhat pada suami orang lain. Demikian ya istri, kalau gak pandai melayani suami Anda akan dilayani oleh banyak orang di luar sana. Maka Ramadan harus berkeyakinan kita mendapat kekayaan kita. Halo? Ya, jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah yang diwakili. Bagus nih, Bu, nanti kalau ada pengajian rutin, kalau mau tinggalkan kayak ibu berdua ini, pamit izin. Karena tadi harus sholat anur yang 63. Kalau ada orang izin pengajian, ustadznya harus mendoakan. Jangan diberkahi. Kalau izin, tapi kalau bolos jangan didoakan.
Baik, lanjut. Oke, kalau gitu saya langsung ke materi dulu aja. Oke, terlalu banyak pengantar nanti. Ini belum mulai, saya ini baru mengantar. Mudah-mudahan yang memberi minum saya hidupnya diberkahi Allah. Mudah-mudahan yang melihat saya minum hidupnya diberkahi Allah. Mudah-mudahan yang minum ini hidupnya diberkahi Allah. Giliran saya ngamini cuma 5 orang, ya Allah. Mudah-mudahan yang minum ini hidupnya diberkahi Allah. Gitu, ngamin aja pelit. Enggak dong. Rasulullah itu kalau minum hanya diminum separuh. Kenapa? Karena yang separuh pasti diberikan istrinya. Ini Ramadan nanti biasakan begitu. Dan hebatnya istri Rasulullah kalau minum ditempelkan di mana bekas biji Rasulullah tadi. Jadi kalau minumnya di sini, maka ditempelkannya di sini. Itu istri Rasulullah. Nggak seperti orang Kendal. Bapak ini, bahkan kalau Rasulullah itu makan apel, kalau ada, itu belum ada. Rasulullah itu kalau makan apel hanya digigit sedikit. Kenapa? Yang banyak biar untuk istrinya. Orang kayak orang Kendal. Makan apel kali sidik kayak begitu-begitu. Dan hebatnya istri Rasulullah, Aisyah radhiyallahu juga gigitnya juga sedikit, sehingga kadang-kadang satu apel itu berkali-kali gigitan. Dan hebatnya istri Rasulullah itu melanjutkan di mana bekas gigi tadi ditempelkan itu. Orang kayak orang Kendal loh. Tempat ini rodok gigi loh. Nah, walaupun pernah Rasulullah itu minum dihabiskan. Alhamdulillah. Maka setelah dihabiskan, umur ini teriak-teriak, ya Rasulullah, sisakan untukku, sisakan untukku, sisakan untukku. Kenapa kau habiskan? Bukan kaya dulu sama jamaah. Allah akan memberkahi keluarga kita kalau kita ada kebersamaan suami istri. Tapi kenapa kau habiskan? Kau jarkoni sama aja rata-rata. Ya Habibati, ya Zaujati. Rasulullah itu punya istri namanya Aisyah, tapi gak pernah Rasulullah itu manggil istrinya dengan Aisyah, Aisyah. Kenapa, Bu? Karena jujur itu tidak boleh kalau itu menyakitkan hati pasangan. Bahkan ada riwayat, walaupun ini debatable, riwayatnya Sahih Maka, Rasulullah kalau memanggil istrinya dengan Ya Umairah, si merah 5, karena istri Rasulullah itu pipinya putih kemerahan kayak apel Australia. Bukan apel malang, apel Australia, jadi yang merah putih kayak pakai dress on. Kalau di sini kayak siapa ya? Dan kayak apel Australia. Nggak ada. Itu di belakang ada nggak kayak apel, itu kayak salak. Sebelahnya kayak manggis. Karena jujur itu tidak boleh kalau itu menyakitkan hati pasangan. Suami ibu itu budak, nggak boleh panggil tak budak-budak. Suami ibu itu hitam, nggak boleh panggil black si black. Bapak, istri bapak itu gemuk, nggak boleh panggil dud. Tapi kalau gedut ya jangan panggil sing langsing, menyinggung perasaan. Wahai istriku yang sangat berbobot, wahai Tuhan besar, maafkan aku karena aku terlalu haus, maka saya habiskan. Minum lagi. Kalau memang habis, ya saya bikinkan lagi. Maka buru-buru gelas ini diambil oleh panitia, diambil oleh istrinya, dibawa ke dapur. Tapi sampai di dapur, Ummul Mukminin nangis, ya Allah, jangan-jangan surga saya tertutup oleh gelas ini. Ternyata saya tidak bisa membahagiakan suami karena bikinnya minum sebelum subuh. Gelap dapur Rasulullah. Ternyata di dapur itu gulanya utuh, garamnya habis.
Berarti yang diunjuk Rasulullah, yang diminum Rasulullah tadi adalah air garam, maka Rasulullah dihabiskan untuk menjaga perasaan istri. Karena kalau diminum separuh, nanti istri akan merasa bersalah, betul nggak? Maka dihabiskan. Maka bu, untuk memuji suami, besok sahur bikin mie, pas habis imsak bikinkan mie, dikasih garam, ini masih dua. Begitu diminum selesai langsung azan subuh. Kira-kira kalau itu orang Kendal, apa yang terjadi? Kira-kira siratul ruwah itu cetok banget. Luar biasa, maka luar biasa dengan diantaranya Ramadan dan bulan Ramadan menjadi istimewa karena itu bulan ampunan. Maka Ahmad Asy'ari mengatakan, ulama besar Khalid Ahmad Asy'ari mengatakan bahwa Ramadan ini ibarat Nabi Yusuf dari 12 saudaranya. Nabi Yakub itu punya anak 12, yang paling dicintai, yang paling istimewa yang jadi Nabi adalah Nabi Yusuf. Kenapa? Dari 12 bulan yang paling istimewa adalah Ramadan. Apa hebatnya Yusuf? Dalam kitab Jawab Mukafi ada 14, tapi nggak saya terangkan sekarang. Yang lain saya terangkan kalau nanti rumah sakit ini udah lagi. Kalau udah lagi, kalau nggak apa-apa. Setuju nggak kalau saya setahun 2, 3 kali, 4 kali setuju nggak? Direktur yang baik harus memperhatikan aspirasi. Kalau ingin berkah. Besok bicara tentang ketahanan keluarga, besok bicara tentang parenting. Karena kenyataannya sekarang ini anak-anak kita itu mohon maaf Pak, lebih taat kepada handphone daripada kepada orang tuanya, betul nggak? Dipanggil orang tuanya 5 kali gak datang, begitu handphonenya penting langsung lari, betul nggak? Kalau ada anak perawat, anak dokter seperti itu minta uang, jangan dikasih. Suruh minta kepada handphone, karena kamu lebih taat kepada handphone, kamu lainnya dari handphone itu menteng berbentuk kuing. Mula wajah mula kipet. Sakit rasanya kalau ada orang tua, Masya Allah, lebih didahulukan handphone daripada. Makanya Pak, yang belum nikah, perawat yang belum nikah, kalau cari istri, usahakan betul jangan cari wanita yang berkacamata. Karena wanita yang berkacamata itu kalau sudah nikah cenderung kurang setia. Itu terbukti saya empiris. Kenapa? Karena wanita itu kalau berkacamata, kalau sudah nikah, kalau bangun tidur, dia tidak mencari suaminya, tapi mencari mana kacamata. Betul nggak? Pisah dengan suaminya 2 minggu nggak apa-apa, kacamata nggak ada 2 jam langsung kiamat. Mending kalau kacamata dipakai untuk nyari suami, nggak untuk nyari handphone. Makanya wanita kendali juga di dalam tidur aja, di dalam selimut, wajahnya memancarkan nur, bercahaya dan bersinar di dalam. Bukan wajahnya bersinar glowing, enggak, bulanan. Nah itu pelakunya di situ. Ibu, Nabi Yusuf itu memaafkan sekaligus melupakan. Inilah Ramadan. Orang yang Ramadannya nanti ceria di hadapan Allah kalau dia dimaafkan oleh Allah dan dilupakan semua dosa-dosanya. Tahu Nabi Yusuf, Bu? Orangnya bantingnya luar biasa. Kalau di sini kayak siapa? Nabi Yusuf. Sampai mau dipercaya oleh Zulekha. Mungkin kayak kokam, enggak. Kalau Nabi Yusufnya kayak kokam berarti Zulekha katarak. Enggak sampai mungkin kayak ngomong mungkin.